Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semua. Di sini perkenalkan, nama ibu Nuranisa. Di sini ibu selaku konselor kalian untuk membimbing jalannya bimbingan kelompok ini. Ibu ingin bertanya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Jadi di sini sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di sini ibu ingin bertanya, ketua kelompoknya siapa ya? Ketua kelompok? Saya, Ibu. Baiklah, dipersilakan untuk ketua kelompok memperkenalkan dirinya beserta alamatnya. Persilakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Maria, bisa dipanggil Rabiatul. Asal dari Banjarmasin, asli Banjarmasin. Beralamat di Jalan Kuning Selatan, RT 13, nomor 14. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Rabiatul. Selanjutnya di sini ada Emma Fatimah. Dipersilakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Fatimah. Saya bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT 20, RW 2. Salam kenal semuanya. Selanjutnya ada Dia Ayu. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Alfida atau bisa dipanggil Amin. Alamat saya Jalan Beranas, kilometer 2,5, Kabupaten Kota Baru. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah bersedia atau sudah mau berpartisipasi mengikuti bimbingan kelompok ini. Jadi selanjutnya tujuan bimbingan kelompok ini yaitu untuk mengatasi permasalahan kalian agar kalian bisa mengembangkan pribadi kalian ke arah lebih baik lagi dan bisa meningkatkan kreativitas kalian. Jadi selanjutnya Ibu di sini menggunakan dua asas. Yang pertama asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan ini itu mencakup apabila kalian bercerita atau ibu bercerita, kita itu bersifat rahasia. Tidak ada yang tahu selain kita. Selanjutnya itu asas kesukarelaan, yang dimana asas kesukarelaan ini ibu berterima kasih banyak atas kalian yang sukarela atau tanpa paksaan mengikuti kegiatan kelompok ini. Selanjutnya itu ada langkah-langkah bimbingan kelompok kita. Jadi itu ada langkah pertama, ada tahapan awal, yang kedua ada tahapan inti, dan ketiga ada tahap pengakhiran. Nah, jadi yang kita sekarang ini sedang melaksanakan tahapan awal. Selanjutnya itu kita akan melakukan ice breaking. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan tahapan inti, jadi kita akan melakukan ice breaking. Yang dimana ice breaking ini manfaatnya itu untuk merelaksasikan diri kalian atau bisa hiburan lah ibarat kata itu ya. Jadi selanjutnya silahkan disiapkan handphonenya atau laptopnya. Baiklah, ibu tadi kan sudah ngirim di grup nih, jadi silahkan dibuka dulu. Ibu akan share screen. Apakah sudah kelihatan kodenya? Sudah, Ibu. Nah, dimasukkan aja dulu kodenya 79179892. Oke, Rabiatul Manis sudah join nih. Mantap. Oke, selanjutnya Andwin dan Emma Fatimah sudah join. Langsung saja kita start.
Ibu, Next ya. izin bertanya. Iya, silakan. Tampilan Ulun kayak gini, Bu. Dapat kirim di grup ya. Oke. Sama kayak Bu. Jadi ini gambarnya itu cuma ada warna dan jawaban. Ibu cek dulu ya. Oh, itu artinya itu incorrect, itu artinya salah. Jadi nanti benar ada tanda nih, bintang. Baiklah, di next ya. Tidak ada yang benar. Selanjutnya. Hewan apakah yang ada pada gambar di bawah ini? Tuh, tebak. Ada gajah, ada kupu-kupu, ada burung merak, dan ada kelelawar. Apakah kalian sudah menjawab? Cek, apakah kalian sudah menjawabnya? Belum, Ibu. Waktunya habis dah itu. Tidak ada yang benar. Jadi jawabannya itu adalah gajah. Walaupun jadi seperti itu tampilannya. Nanti dulu berikan jawabannya ya setelah ini. Next. Itu dipilih warnanya aja. Hanya nyamuk dan cewek yang akan menggigit kita. True or false? Hanya nyamuk dan cewek yang akan menggigit kita. Biru true, merah false. Dipilih aja, langsung klik. Jawabannya true. Nah, benar semua ini yang dibilang. Ini skornya ya. Apakah bisa dilihat? Skor. Andin memimpin yang pertama. Baiklah, next. True or false? Mustahil untuk kalian bisa bersin dengan mata terbuka. Mustahil untuk kalian bersin dengan mata terbuka. Yang benar 1. Next. Andin masih memimpin skornya. Next. True or false? Orang yang hebat adalah ia yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik. True or false? Yang true biru, yang merah false. Ada 2 orang yang benar. Nah, jadi Emma Fatima yang memimpin skornya. Jadi lanjut ya. Ada Rabiatul yang kedua dan Andin yang ketiga. Next. Siapa yang paling jahat dan menyakitkan di dunia ini? Yang pertama, merah itu ada mantan, sahabat, tukang contek, dan virus corona. Silahkan dipilih. Orang yang hebat adalah ia yang mampu menyelesaikan masalah. Yang benar itu virus corona ya jawabannya. Oke, Emma masih memimpin di awal. Berikutnya soal yang ketujuh. Benda mana yang lebih berat, kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Sama beratnya, berat besi atau kedua tidak berat, dan terakhir berat kapas 10 kilo. Ada 1 yang benar. Ada yang belum menjawab. Emma masih memimpin di paling awal. Next. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, kucing jadi ayam, lalu buaya jadi ayam, maka ayam jadi buaya darat, ayam jadi gajah, ayam jadi habis, ayam jadi banyak. Oke. Jadi siapakah yang benar? Nah, jadi yang Fatima masih di awal ya. Selanjutnya
Kalian apa yang ragu-ragu? Kalian yang ragu-ragu. Ada yang benar nih satu orang. Masih yang dapat 5. Selamat Mas. Selanjutnya soal terakhir. Kuis. Gambar di bawah ini adalah gambar. Nah ini gambar apa? Ada buaya, ada cicak, dan kucing. Cicak ada yang benar ya. Baiklah kita lihat sekarang. Andin nomor 3, juara 3, ada Rabiatul juara 2, dan yang paling juara atau juara 1 ialah Emma Fatima. Selamat untuk pemenang. Jadi nah jadi itulah ice breakingnya. Mohon maaf apabila kalian itu tidak mengerti. Jadi menurut kalian bagaimana itu ice breaking yang sudah kita mainkan? Pendapatnya satu-satu. Emma sebagai juara bagaimana Emma? Sangat bagus kok. Menurut dia Ayu atau Andin? Menurut ulun kami Bu, jadi kita tuh termotivasi anak anak lebih tinggi dari kawan kita Bu, karena kan juara 3, karena bangga di awal nomor 1, terakhir nomor 3, kalau lagi bahasa Bu. Nanti di setelah Zoom aja ya. Selanjutnya bagaimana menurut Rabiatul yang juara 2? SPP-nya ada yang apa tuh, sahabat tuh yang paling jahat. Kalau di pikiran itu kan orang, saya siapa yang paling jahat, tapi di pikiran orang. Jadi mantap mengalihkan. Mantan ya, mantan pasti. Enggak. Jadi kan tadi di situ ada tuh gambar yang ini nih. Nah itu menurut kalian kupu-kupu kan, padahal itu adalah gajah. Kelihatan nggak sih? Itu adalah gajah. Tuh, selanjutnya ada juga yang ini nih, yang seperti buaya, padahal itu tuh kucing. Nah, jadi selanjutnya itu kita masuk ke tahapan inti, yang dimana tahapan inti ini ada penjelasan pengertian teknik yang kita akan gunakan, yaitu teknik terapi. Baiklah, Ibu akan share screen sebentar. Apakah kelihatan share screen-nya? Kelihatan. Jadi di sini ada bimbingan kelompok menggunakan teknik art terapi. Pengertian teknik art terapi adalah sebuah proses penyembuhan yang dilakukan dalam membuat sebuah karya seni yang kreatif. Penyembuhan ini berguna dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Teknik ini sangat membantu mengatasi emosi, menyelesaikan konflik, menambah wawasan, mengurangi perilaku bermasalah, dan serta meningkatkan kebahagiaan hidup. Jadi Ibu ingin kalian menggunakan teknik ini karena bisa meningkatkan kreativitas kalian, terutama dalam menggambar. Nanti kita akan ada menggambar untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Selanjutnya di sini tahapan-tahapan teknik art terapi. Yang pertama ada warm up, yang dimana konseling menggambar garis lurus dan bebas. Nah jadi kalian nanti
Ibu minta menggambar garis lurus dulu, lalu itu bisa menggambar bebas dan dikaitkan dengan tahap selanjutnya yaitu rescaling event, yang dimana itu menggambarkan pengalaman buruk atau menyenangkan di kehidupan kalian yang sedang kalian alami dan rasakan. Selanjutnya dikaitkan dengan emotional expression and issues yang dimana ini menggambarkan hubungannya dengan lingkungan sosial yang di sekitar kalian. Yang terakhir itu ada restitution, yaitu menggambarkan figur positif menurut kalian. Maksud di sini figur positif ini yang bisa memotivasi diri kalian. Tadi kan ada tuh Ibu suruh di grup untuk menyiapkan alat-alatnya, dan alhamdulillah kalian sudah menyiapkan alat-alatnya. Selanjutnya dipersilakan untuk menggambar, dikaitkan yang apa yang sudah Ibu katakan dari pengalaman, terus hubungan sosial, dan figur positif. Baiklah, dipersilakan. Nah, jadi tadi kalian sudah menggambar, apakah sudah selesai gambarannya? Kalau sudah boleh diangkat. Oh ya, bagus. Nah, berhubung kan tadi juara 3 ada Dia Ayu Alfida, dipersilakan untuk menceritakan gambaran yang dimaksud. Itu masalah seperti apa sih? Boleh diceritakan kepada kami semua? Dipersilakan. Ya baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Silakan. Jadi ini tuh saya, terus ini tuh ada laptop. Jadi laptop ini biasanya kalian kerjakan tugas menggunakan laptop. Kemudian di sini emoticon kalau saya tuh sedang tidak baik-baik saja. Jadi sedikit cerita bahwa sekarang ini atau ya kan ini minggu-minggu UTS UAS ya Bu. Jadi saya merasa tidak enak. Mungkin karena saya belum bisa manajemen waktu, makanya saya sekali yang namanya mengeluh karena tugas seperti itu Bu. Itu gambar yang pertama. Gambar kedua dijelaskan dulu kan Bu? Itu gambar apa, hubungan sosial tadi atau public figure apa? Hubungan sosial yang gambar kedua tadi. Saya menjadi karena kebanyakan bukan banyak tugas sih, karena belum bisa manajemen waktu mengenai tugas UAS UTS. Jadi saya tuh merasa kalau ketika teman-teman saya mengajak saya jalan, misalkan saya malah kerjakan tugas seperti itu, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Mungkin itu dikatakan sebagai sosial. Ya, paham. Terus ini saya. Oh itu. Terakhir. Nah jadi Ibu bertanya sedikit ya, kenapa pada figur positif itu Dia Ayu menggambarkan dirinya? Maksudnya itu seperti apa ya? Kenapa seperti itu? Karena menurut saya yang bisa membuat perubahan itu dari diri saya sendiri, seperti itu Bu. Mungkin figur lain bisa, tapi lebih banyak diri saya. Kalau diri saya tidak mau berubah atau tidak bisa manajemen waktu, ya bagaimana tidak akan bisa terselesaikan masalahnya, seperti itu Ibu. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya juara 2 Rabiatul Adawiyah, dipersilakan untuk menceritakan gambarannya dan memperjelas di kamera Zoom. Agak kamu seperti ya. Oke. Di gambar ini kan ada tuh tanda emoticon senyum. Nah, emoticon senyum ini ketika saya berada di lingkungan seperti teman keramaian. Namun ketika saya sendirian di tengah malam, di emoticonnya saya sedih, merenung, kayak ada yang dipikirkan. Nah, namun beruntungnya karena ada mempunyai lingkungannya positif,
seperti teman-teman yang bisa menyemangati saya yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban seperti sebagai ya atlet dan mahasiswa, dan apa nih kata nggak, terutama saya otomatis bangga kan. Nah, bangga terhura sama diri sendiri. Nah, karena saya mempunyai kewajiban dan kewajiban sama tanggung jawab, saya harus memanajemen waktu yang harus baik lagi untuk diri saya sendiri. Nah, terus figurnya itu ada orang tua saya sendiri, karena mereka maaf gambarnya begini ya, memotivasi diri saya, karena mereka yang mendukung dan ya menyukai saya sendiri. Itu sih terutamanya dari diri kita sendiri. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih juara pertama kita, dipersilakan kepada Emma Fatimah untuk menceritakan permasalahan sesuai dengan gambarannya. Emma Fatimah, dipersilakan. Ya. Jadi Bu, gambar saya Bu, kelihatan nggak Bu? Jadi gini Bu, saya itu kurang bisa mengatur waktu, dikarenakan apabila saya telah mengerjakan tugas Bu sampai larut malam, karena saya selalu menunda-nunda, jadi tugasnya tuh kayak tertumpuk kayak itu Bu. Nah, jadi untuk guring sampai larut subuh, hanya guring. Boleh dilihat di gambarnya supaya lebih jelas. Ya, lanjut. Yang apa tadi tuh, figur tuh lah Bu. Nah, ini ada keluarga saya, kawan-kawan saya. Ya, bagaimana dengan lingkungan sosial? Lingkungan ulun ya bagus ya boy lingkungannya. Oke, terima kasih ya. Jadi dapat Ibu simpulkan, yang pertama tadi dia Ayu Alpida itu permasalahannya itu karena ini sudah mendekati UAS, bingung tuh bagaimana memanajemen waktu. Apakah benar seperti itu? Iya Ibu, kayak itu. Dan bagusnya itu dia Ayu di sini publik, mohon maaf ini bukan publik, maksudnya tuh figur positif di sini itu dirinya sendiri. Mantap. Terusnya ada Rabiatul Adawiyah, yang dimana permasalahannya ini seperti menunjukkan bahwa dia itu tidak ada masalah, padahal ketika malam hari dia termenung, sedih. Terima kasih sudah menggambarkan, dan bagus juga itu figur positifnya orang tua, karena orang tua itu adalah segala-galanya untuk kita. Dan yang terakhir itu ada Emma Fatimah. Emma Fatimah ini kebanyakan tugas nih, jadi tidurnya itu bisa larut malam, bahkan bisa sampai subuh. Apakah benar seperti itu, Rabiatul dan Emma? Tidurnya itu bisa sampai. Oke, baiklah. Selanjutnya nih kita angkat tema kita pada hari ini tuh, menurut Ibu bagaimana sih cara menghargai waktu dan memanajemen waktu? Apakah bisa disepakati menurut permasalahan kalian? Kita Bisa, membahas Ibu. tentang itu. Oke, kalau bisa, jadi bagaimana sih menurut kalian nih memanajemen waktu dan menghargai waktu dengan baik? Silakan Rabiatul. Bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik menurut kamu? Menurut saya memanajemen waktu dengan baik itu kita dapat membagi waktu yang penting sama yang tidak kalah penting. Itu menurut saya. Misalnya ada tugas itu yang harus waktu untuk mengerjakan tugas itu yang harus dilaksanakan, tapi malah sebaliknya
menonton drakor. Nah, itu salahnya. Terima kasih. Oh ya, ya mantap. Selanjutnya dia Ayu, bagaimana sih cara memanajemen dan menghargai waktu dengan baik? Silakan untuk mengungkapkan ulasannya. Jadi kalau menurut saya cara memanajemen waktu yang baik itu dari diri sendiri ya Bu. Misalkan nih hari ini misalkan Senin nih ada tugas misalkan, tapi karena kita merasa deadline-nya masih lama, kita tuh suka SKS gitu kan Bu, jadi kayak seakan-akan yaudahlah hamil satu aja ngerjainnya. Nah ternyata esokan harinya Selasa ada tugas lagi. Nah karena kita tuh masih merasa deadline-nya seminggu masih lama, nah ujung-ujungnya pas ketika hari minggunya atau H-1 ternyata semua tugas itu numpuk. Nah itu menurut saya salah sih cara manajemen waktu. Jadi cara yang benar untuk manajemen waktu itu kalau ada tugas hari itu selesaikan hari itu juga, jadi jangan ditunda-tunda seperti itu. Oh ya, mantap. Selanjutnya yang terakhir Emma Fatimah dipersilahkan untuk mengungkapkan bagaimana sih menghargai waktu dan manajemen waktu. Menurut saya, selesaikan pekerjaan paling penting terlebih dahulu, boy. Lalu fokus pada pekerjaan, jeli dalam mengatur waktu. Itu ya, boy. Nah, baiklah, jadi kan kalian sudah mengungkapkan bagaimana sih cara menghargai dan memanajemen waktu. Nah, seperti yang kalian katakan itu, semuanya itu adalah benar. Nah, ini kan ada tuh TikTok yang sedang viral tuh, di mana mahasiswa atau siswa atau pelajar di Indonesia itu lebih mementingkan nongkrong atau hangout bersama teman-teman dibandingkan mengerjakan soal atau mengerjakan tugas. Jadi di Indonesia ini dikatakan itu mengerjakan tugas itu hamil satu pengumpulan baru dia ngebut tuh SKS seperti yang dibilang di Ayu tadi. Jadi itu menghargai waktu itu benar tadi dari dia Ayu tadi, berawal dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita memanajemen waktu. Seperti misalkan nih kita tuh sudah mengatur schedule bagaimana kita hari ini, walaupun kebanyakan orang itu sangat sulit tuh membuat schedule itu bagaimana, termasuk juga dengan ibu dengan padatnya kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita tuh harus bisa membagi waktu dan mengutamakan yang mana yang lebih penting. Walaupun itu tuh misalkan yang sangat penting yang besok dikumpul, lebih baik kita mengerjakannya itu seminggu sebelum dikumpul, walaupun tugasnya itu rumit. Karena menurut ibu ya, serumit-rumitnya tugas itu pasti kita tuh bisa menyelesaikannya, bisa dengan cara dicicil. Nah tadi kan Rabiatul tuh waktunya sangat sibuk banget. Nah itu tuh kita harus tahu juga tuh, jangan sampai sibuk kita itu membuat kita bersedih, nanti bisa membuat kita tuh stres atau kepikiran berkepanjangan, jadi akan mempengaruhi nilai belajar kita nanti. Untuk dia Ayu tadi sudah bagus karena dia bisa memotivasi melalui dirinya sendiri, dan benar seperti yang dikatakan tadi bahwa berawal dari diri kita untuk memulai sesuatu. Selanjutnya nih untuk Emma, alangkah lebih baiknya itu diatur pola tidurnya, dikarenakan kalau kita sering begadang itu tidak baik untuk kesehatan kita, apalagi sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Nah itu kan jadi itu tahapan inti. Bagaimana kelompok, apakah bisa dipahami penjelasan dari ibu atau ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ibu. Bagaimana Rabiatul, apakah bisa dipahami? Emma, apakah bisa dipahami? Baiklah, tadi itu ada tahapan inti ya. Selanjutnya tahapan terakhir atau tahap pengakhiran terminasi. Nah, jadi nih ibu akan mengevaluasi proses. Bagaimana menurut kalian sih kegiatan art terapi ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana kesan dan pesan? Bisa juga sih kalian menanyakan tentang art terapi ini.
Dipersilakan satu persatu kesan dan pesan ataupun pertanyaan tentang art terapi. Dia Ayu duluan, bagaimana sih art terapi itu? Menurut saya ini evaluasi untuk kegiatan hari ini kamu. Bukan, ini maksudnya tuh bagaimana sih menurut kalian teknik art terapi ini, apakah menyenangkan atau bagaimana? Menurut saya teknik art terapi ini sudah cukup baik Bu, namun karena kita kan sekarang lagi pandemi ya, jadi kita via Zoom aja. Mungkin evaluasinya seandainya dilakukan atau dilaksanakan secara langsung mungkin akan lebih terasa gitu pelaksanaan tekniknya daripada menggunakan Zoom seperti itu Bu. Oke. Nah, baiklah, tadi itu pendapat dari Dia Ayu Alpida Nur Fitriana. Dipersilahkan kepada Rabiatul Adawiyah. Bagaimana sih menurut Rabiatul tentang art terapi ini? Apakah ada pertanyaan dengan teknik ini? Dipersilahkan. Menurut saya tentang teknik art terapi itu bagus, cocok untuk orang yang tidak bisa mengungkapkan kata-katanya, mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata. Nah, bisa orang tersebut mengungkapkan perasaannya ia alami itu melalui gambaran yang ia gambar tersebut. Untuk pertanyaan itu mungkin tidak ada sih, karena bisa oke aja. Terima kasih. Terima kasih Rabiatul. Selanjutnya Emma Fatimah. Bagaimana menurut Emma tentang teknik art terapi? Menurut saya sangat menyenangkan. Gambaran Emma juga sangat bagus ya di sini. Berarti sudah menguasai tentang teknik art terapi. Sama. Selanjutnya Ibu akan mengevaluasi hasil kita hari ini. Jadi nih, menurut kalian apa dengan teknik ini bisa melegakan pikiran dan hati kalian karena sudah mengungkapkan perasaan melalui gambar? Menggambar bagaimana? Apakah sudah lega atau sudah plong? Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu akan merencanakan tindak lanjut, tapi ini kesepakatan kita bersama apakah akan merencanakan tindak lanjut atau tidak. Bisa saja sih minggu depan atau bagaimana. Menurut kalian apakah sudah cukup sampai di sini atau nanti kita akan adakan pertemuan lagi? Gimana menurut kalian? Mungkin menurut Ulun bisa Bu minggu depan, karena kayaknya akan lebih baik kalau dilakukannya 2 atau 3 hari lagi supaya lebih masalahnya itu bisa terselesaikan semuanya. Bagaimana yang lain? Apakah sepakat kita akan merencanakan tindak lanjut berikutnya? Sepakat. Untuk jadwalnya nanti kita atur di grup WA kita. Terima kasih. Selanjutnya ini ada ice breaking. Ice breakingnya ini berjudul Saya Bilang. Contohnya seperti ini. Ibu bilang ya, saya bilang pegang hidung, maka kalian harus pegang hidung. Nah, jadi kecuali nih, misalkan tidak ada kata saya bilang, maka jangan ditiru atau jangan disentuh bagian yang ibu katakan. Bisa dipengerti? Bisa Ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya bilang pegang mata. Oke. Pegang hidung. Mana Emma? Gatel ya. Nah, karena fokus, kurang fokus. Kalau tidak ada kata saya bilang itu nggak usah dipegang, kecuali ada kata saya bilang. Ya, kita semangat. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang kuping. Saya bilang pegang mulut. Pegang mata. Pegang
bagus. Saya bilang pegang mata, mulut. Oke, bagus. Kayaknya cukup itu saja dari Ibu. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa meningkatkan cara menghargai waktu dan manajemen waktu. Tetap jaga kesehatan. Semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa memulai perkuliahan dengan lancar, terutama untuk semester-semester berikutnya. Akhir kata, amin. Sebelumnya, sebelum mengakhiri proses bimbingan kelompok I pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Akhir kata, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.